impornya lagi nggak bisa. Aduh, ini gimana bro? Ya udah, kita coba pakai produk yang lain. Kita coba pakai bahan yang lain, material yang lain, raw materials yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kemudian kenikmatan sehat, kemudian kenikmatan sempat, sehingga pada kali ini kita masih bisa bermuajahah. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Baik, adik-adik sekalian, untuk kali ini adalah mata pelajaran untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Setelah di waktu sebelumnya kita mempelajari terkait dengan uji coba dari prototipenya. Kita melakukan uji coba lapangan, prototipenya seperti apa dan hasilnya seperti apa, tekniknya seperti apa dalam uji cobanya. Maka pada kali ini sudah pada level selanjutnya. Setelah kita membuat prototipe, sudah jadi prototipe contohnya, kemudian kita melakukan uji coba di lapangan. Ketika di lapangan kita melakukan beberapa teknik, yaitu dari teknik pemasarannya seperti apa. Yang diantaranya kita sudah melakukan teknik pemasarannya adalah dengan berbagai varian harga, kemudian berbagai varian macam produknya ataupun berbagai varian bungkusnya dan sebagainya. Kemudian kita melakukan riset juga di sana, yaitu berapa yang terjual dan berapa keuntungan yang paling besar dari setiap variannya. Maka selanjutnya kita melakukan evaluasi, dan setelah evaluasi kita dapatkanlah hasil dari evaluasi tersebut yang akan mendasari kita dalam melaksanakan produksi massal. Dalam melaksanakan produksi massal maka perlu sebuah perencanaan yang berupa hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari uji coba atau prototyping. Dari prototyping tadi, dari membuat prototipe dan uji coba ke lapangan, maka dilakukan evaluasi gitu ya. Setelah dilakukan evaluasi, maka didapatkanlah untuk bahan perencanaan dari produksi massalnya. Apakah layak untuk produksi massal atau tidak? Ketika layak, maka kita langsung melakukan perencanaan dari produksi massal. Yang perlu kita ketahui dulu adalah terkait dengan mengapa kita perlu melakukan perencanaan dan melaksanakan produksi massal gitu ya. Yang menjadi penting adalah perencanaan sebenarnya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita inginkan hasilnya bagus adalah tergantung daripada perencanaannya, tergantung daripada persiapannya. Kenapa kita melakukan perencanaan? Karena kita ingin hasil yang paling bagus daripada produksinya, hasil yang benar-benar optimal daripada yang sudah kita inginkan, yaitu dengan melakukan perencanaan. Kemudian mengapa melakukan produksi massal? Karena pada akhirnya in the end inilah yang kita lakukan. Pada akhirnya inilah yang kita lakukan, yaitu melakukan produksi massal. Produksi massal itu apa? Produksi massal itu produksi secara banyak volumenya, secara besar volumenya dalam satu waktu yang sama. Maka ketika kita melakukan produksi massal, banyak keuntungannya. Yang salah satunya adalah kita akan lebih efisien dalam memproduksinya. Kenapa? Karena biaya dalam memproduksi massal dalam satu waktu yang sama dibandingkan dengan produksi dari yang sedikit, maka akan lebih murah, akan lebih rendah biayanya ketika kita melakukan produksi secara massal. Loh ya, kenapa? Ketika kita menggunakan mesin kemudian yang continue gitu ya, mesin yang continue maka akan lebih irit penggunaannya, lebih irit
biayanya ketika dilakukan dalam satu waktu yang sama dan berlangsung secara terus-menerus. Itu contohnya. Kemudian ada lagi ketika kita melakukan produksinya, mungkin saja ketika kita produksi secara massal, satu orang akan bisa menghandle untuk 200 produk dalam satu hari. Tetapi ketika kita melakukan produksi secara manual saja, secara tidak massal gitu ya, maka hanya mungkin satu orang ya puluhan gitu ya, puluhan produknya. Itu yang pertama, yaitu kita lebih efisien daripada proses produksinya, yaitu akan lebih irit, lebih hemat gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ini produksi massal, maka kualitas daripada produknya akan lebih terjamin. Loh ya, kenapa kualitas yang terjamin? Karena produksinya dalam satu waktu yang sama, dengan alat yang sama, dengan pekerja yang sama, dengan bahan baku yang sama, maka kualitasnya akan terjamin. Itu adalah keuntungan-keuntungan atau manfaat yang bisa kita ambil sebenarnya ketika kita melakukan produksi massal. Kemudian selanjutnya proses produksi. Ya, dalam proses produksi. Ke proses produksi ya. Oke. Tadi kita sudah tahu produksi massal itu apa. Tapi kita belum membahas terkait dengan proses produksi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Proses produksi itu adalah ya rangkaian kegiatan untuk pembentukan, untuk mengubah, untuk menciptakan, untuk meningkatkan nilai suatu barang. Jadi rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, untuk menciptakan, untuk membuat, untuk meningkatkan nilai daripada barang yang sebelumnya menjadi nilai barang yang selanjutnya. Karena ada beberapa macam daripada proses produksi gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan daripada setelah nilai dari barang sebelumnya menjadi nilai barang akhir, enggak. Karena proses produksi bisa saja barang yang selanjutnya dan diolah kembali gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kecuali ini adalah perusahaan manufaktur gitu ya. Perusahaan manufaktur itu adalah mengubah daripada bahan-bahan mentah menjadi barang akhir, menjadi produk akhir. Itu adalah manufaktur. Contohnya apa? Di peternakan. Contohnya adalah feed mill. Feed mill adalah perusahaan yang memproduksi pakan ternak. Mereka memproduksi daripada bahan-bahan baku seperti jagung giling, kemudian bahan mentahnya jagung giling tadi, kemudian soybean, kemudian ada molasses, kemudian ada dedak, kemudian ada tepung ikan, dan sebagainya. Masih banyak lagi bahan-bahan baku daripada pakan. Kemudian menjadi sebuah pakan jadi yang sudah siap untuk diberikan kepada ternak. Itu adalah salah satu contoh perusahaan manufacture atau manufaktur. Oke, adik-adik sekalian, itu sebenarnya tentang itu saja sih untuk kali ini kita membahasnya. Yang penting kita sudah tahu prosesnya gitu ya. Ini adalah bagian ujung daripada kita prototyping. Ini adalah bagian ujung daripada kita melakukan prototyping. Intinya kita adalah melakukan produksi massal gitu ya. Setelah sebenarnya produksi massal ini, kita bisa melakukan perencanaan. Harapannya seperti itu. Yang menjadi penting itu kan tadi saya bilang adalah perencanaan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita inginkan hasilnya itu adalah tergantung daripada persiapannya, yaitu perencanaannya salah satunya. Dan perencanaan ini kita dalam produksi massal, maka ada beberapa tahap ataupun beberapa hal yang harus kita rencanakan, yang harus kita highlight gitu ya, yang harus kita titik beratkan. Salah satunya adalah jumlah produksinya berapa gitu ya. Setelah kita melakukan riset di lapangan, riset di pasar,
ternyata produk A itu lebih laku daripada produk B, dan hasil dari produk B, tetapi hasil keuntungan daripada produk B itu lebih tinggi daripada produk A. Maka mana sebenarnya yang harus kita produksi secara massal lebih banyak gitu ya. Ini varian A dan varian B maksudnya ya. Produknya sama, cuma ini variannya saja. Maka sebenarnya mana yang mau kita produksi lebih banyak gitu. Itu salah satu yang kita harus tentukan sebelum kita produksi massal. Jadi kita sudah menentukan dulu produk mana yang seharusnya kita produksi secara massal, lebih banyak atau berapa jumlahnya produknya, produk variannya gitu ya, dan harganya. Kemudian kita bisa menentukan di sana dalam perencanaannya adalah jumlah dari pegawainya sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan gitu. Ketika kita sudah tahu volume produksi yang harus kita yang harus kita hasilkan adalah 1000 misalkan 1000 produk per hari, maka ketika perhitungannya adalah satu orang adalah 200, maka kita membutuhkan 5 pegawai saja cukup gitu. Contohnya seperti itu. Itu adalah faktor-faktor yang harus kita ketahui. Itu adalah indikator-indikator yang harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan produksi massal gitu. Kemudian kita juga harus merencanakan bahan baku yang sesuai dengan variannya. Ketika kita tadi varian A dan varian B, maka bahan bakunya ada sedikit yang berbeda, maka kita harus mempersiapkannya. Kita harus menstoknya minimal untuk 1 bulan ke depan. Kita sudah punya stok hari ini untuk produksi 1 bulan ke depan. Contohnya seperti itu. Maka ini akan lebih menjaga daripada kualitas. Ini akan lebih menjaga kualitas dari produknya. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan bahan bakunya karena bahan baku tidak selalu ada misalkan, maka kita sudah ancang-ancang 1 bulan sebelumnya. Oh, ini formulasinya seperti ini. Formulasinya yang paling pas sepertinya ketika bahan ini tidak ada, maka diganti dengan bahan ini. Contohnya seperti itu. Maka seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kualitas daripada produknya. Contoh ketika di feed mill, bahan baku untuk soybean, tidak ada di luar. Impornya lagi susah bro. Impornya lagi nggak bisa. Aduh, ini gimana bro? Ya udah, kita coba pakai produk yang lain. Kita coba pakai bahan yang lain, material yang lain, raw materials yang lain, bahan baku yang lain gitu ya. Maka di situ sudah ada proses perencanaan untuk 1 bulan berikutnya. Formulasinya ini, kemudian hasil dari laboratoriumnya seperti ini, nutrisinya seperti ini. Maka proteinnya tetap, energinya tetap, lemaknya tetap, tapi bahan bakunya saja yang berbeda. Oke, tidak masalah. Maka di situ tidak mempengaruhi kualitas. Contohnya seperti itu. Maka kita harus melakukan perencanaan tadi, yaitu melakukan ancang-ancang gitu ya. Selalu seperti itu. Kemudian kontinuitas ya, terkait dengan kontinuitas dari pemasaran. Kontinuitas dari pemasaran, maka kita harus memperhatikan daripada pemasarannya. Ketika pemasaran, ini bulan ini ternyata lagi berat bro. Peternak-peternak, contoh ini di feed mill ya. Peternak-peternak saat ini lagi stop dulu nih, belum dapat ayamnya, lagi gak pelihara ayam, maka otomatis permintaan akan berkurang gitu ya. Ketika permintaan berkurang, maka produksi kita harusnya dikontrol. Itulah gunanya kita melakukan perencanaan daripada produksi massal. Tetapi ini hanya salah satu contoh saja. Karena apa? Karena ada banyak sekali contoh dari produksi massal. Dan yang saya contohkan ini adalah feed mill yang notabene adalah dia produksi secara terus-menerus. Setiap hari berproduksi. Gitu ya. Jadi ada yang terus-menerus, ada yang terputus-putus. Contohnya adalah produk makanan yang terputus-putus. Jadi produksi dalam 1 minggu hanya 2 hari saja. Hari yang lain adalah untuk distribusi ataupun pemasarannya.
Contoh seperti itu. Kemudian ada lagi produksi secara langsung dan produksi secara tidak langsung gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan macam-macam yang lainnya lagi. Oke, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus berpikir bagaimana caranya supaya produksi massal ini akan sesuai dengan rencana, yaitu dari persiapannya. Oke, saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari materi terakhir di perjumpaan kita di semester genap. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.